Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan renungan di malam hari ini terinspirasi dari percakapan grup WA gereja di Sabtu pagi tentang perbedaan wanita dan perempuan dengan istilah-istilah yang ada. Dan saya teringat dari media sosial yang baru-baru saja beredar, ada sebuah kisah Bapak Ibu Saudara di seorang wanita atau istri atau perempuan sedang menyiapkan bekal dan memberikan bekal itu kepada suaminya untuk dibawa ke kantor. Dan Bapak Ibu Saudara, bekal itu diposting di media sosial dan ada banyak tanggapan. Ada yang mengatakan bahwa wah, betapa perhatiannya seorang istri kepada seorang suami. Tapi juga banyak yang menyebut diri mereka dengan sebutan kaum feminis, berkata bahwa percuma, buat apa laki-laki bisa mengurus dirinya sendiri, karena mereka sedang berada dalam satu diskusi bahwa perempuan bisa sama-sama hebat. Dan saya sangat setuju dengan hal itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, menanggapi demikian, kita tahu bahwa pandangan dunia terhadap kaum perempuan, pandangan-pandangan yang cukup meremehkan. Pandangan itu bertentangan dengan apa yang dikatakan dengan Alkitab. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tentu dalam konteks ini bicara tentang pengurus di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah tatanan pemerintahan gereja, dalam sebuah pelayanan. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini Bapak Ibu Saudara? Namun sebelumnya kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat malam hari ini bersama dengan jemaat Tuhan merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan, sehingga kami mengerti, memahami makna kami sebagai pribadi, entah kami sebagai kaum perempuan, tetapi juga sebagai kaum pria, laki-laki. Karena itu Tuhan, kami rindu sebagaimana yang Tuhan nyatakan, supaya kami hidup saling melayani satu dengan yang lain sesuai dengan karunia kami masing-masing. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Saya percaya bahwa orang yang melayani atau melakukan sebuah pelayanan belum tentu mengenal atau mengasihi seseorang itu, atau dalam konteks ini adalah mengasihi dan mengenal Tuhan. Tapi juga saya yakin dan percaya orang yang mengenal dan mengasihi seseorang atau pribadi Tuhan adalah orang yang mau melayani dia dengan sebuah ketulusan dan kerinduan yang terungkap di dalam hatinya. Jadi sebenarnya dalam konteks pelayanan, melayani satu dengan yang lain dalam konteks Petrus adalah saling melayani antara pria dan wanita, antara pemimpin gereja dan umat yang dipimpin. Dalam konteks ini, kita bisa melihat bagaimana seorang pria misalnya saja bisa memiliki jabatan yang tinggi, dihormati banyak orang, memiliki peran yang penting di dalam sebuah organisasi misalnya saja. Bisa saja dia adalah seorang yang hebat berkhotbah di mana-mana kalau dia adalah seorang hamba Tuhan. Persoalannya kembali lagi, apakah orang-orang terdekat dengan dia mendapat pelayanan dan kasih yang sama seperti yang ditunjukkannya di hadapan banyak orang? Ketika seorang perempuan melayani suaminya dan keluarganya sebagai bentuk kasih, kita pasti mendengar itu sesuatu yang sudah sangat terbiasa untuk kita lihat dan kita percayai. Bahwa seorang perempuan di rumah tangga misalnya saja, dia melakukan aktivitas dan melayani seluruh keluarganya. Tapi persoalannya dan pertanyaan bagi kita semua, apakah itu juga dilakukan oleh kaum pria ketika ia mengaku mengasihi istrinya? Apakah kasih itu ditunjukkan di dalam bentuk sebuah pelayanan? Dan bukankah itu yang diteladankan Yesus ketika ia berkata, aku datang bukanlah untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawa bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara, ini yang dimaksud ketika hubungan antara kasih kepada sebuah bentuk pelayanan. Seseorang yang mengasihi orang lain pasti ingin ambil bagian dalam melayani dia. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan, mengenal dia, ada sebuah kerinduan dan dorongan untuk melayani dia. Itu sebabnya ketika Petrus ditanya di dalam Yohanes di pasal yang terakhir, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Ada sebuah bentuk tanggung jawab ketika Petrus mengakui, dan siapapun kita mengakui bahwa kita mengasihi dan mengenal Allah dalam Kristus Yesus, kita rindu melayani dia.
ketika kita memiliki pengakuan yang sama terhadap sesama kita bahwa aku mengasihi istriku, aku mengasihi suamiku, aku mengasihi orang tua, anak-anak, aku juga ambil bagian untuk melayani orang itu, memberikan sesuatu yang paling baik dan yang bisa kita berikan kepada orang tersebut. Dan inilah persoalan kita bersama ketika kita berkata betapa saya dan kita semua mengasihi, mencintai seseorang, tetapi ketika dituntut sebuah pengorbanan, itu sulit dilakukan. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, seseorang yang mengasihi dan melakukan sesuatu bahkan berkorban, dia tidak pernah menyatakan bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah pengorbanan. Nah, ketika saya dan kita semua saling mengasihi satu dengan yang lain, termasuk yang terpenting adalah mengasihi Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada apa yang sudah dilakukannya terhadap kita, mengorbankan nyawanya dan menjadi tebusan bagi kita semua. Dan memang dalam peranan seorang perempuan dan pria atau laki-laki itu pasti ada sesuatu yang sangat berbeda. Tetapi sekali lagi dalam 1 Petrus 4 ayat 10 menyatakan, layanilah seorang akan yang lain. Satu dengan yang lain, tidak ada saling menuntut, kamu layani saya, baru saya layani kamu. Tapi layanilah seorang akan yang lain. Dan ini yang luar biasa, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Perannya bisa berbeda, tapi konsep dan prinsip tentang saat melayani satu dengan yang lain tidak bisa diubah-ubah. Jadi inilah panggilan kita semua, panggilan seorang perempuan dan juga panggilan seorang pria untuk bisa ambil bagian dalam melayani keluarganya terlebih dahulu sebelum melayani gereja, masyarakat, pekerjaan, dan apapun di luar sana. Ambil bagian terpenting untuk orang terdekat kita yang bisa kita layani, apapun kebutuhan mereka. Dan yang terpenting, semua yang sudah dan sedang kita lakukan tertuju kepada pengorbanan Kristus Yesus yang sudah melayani kita terlebih dahulu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih malam hari ini, Tuhan memberkati kami semua. Nah, sebuah perenungan singkat untuk kami mengerti konsep di dalam kekristenan bahwa satu dengan yang lain kami melayani. Karena itu Tuhan, bukan saja bentuk ini dan konsep ini akan menguap, akan berlalu begitu saja, tetapi sungguh kami rindu di dalam hari-hari yang kami lewati, kami memiliki konsep layani sama seperti Engkau telah dan terus melayani kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.